Ya, silakan. Ada moderator kah atau tanpa moderator juga boleh? Ini ya Mukodima aja tadi. Akhirnya siapa yang berbicara? Akhirnya Zion. Ya, siapa tadi? Kenapa? Kenapa Bang Koras? Ya, Mukodima dulu pembukaan, memperkenalkan yang dialog sama topiknya, kemudian dilepas aja Gurunda Juma dan Memebo. Bang Koras dulu lah. Saya lagi beres ini nih Bang. Di sini. Iya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah yang berada di channel-channel yang disayangi, tentunya berjumpa kembali dengan kami para mujahidin Ghasul Fikr, yang dimana tujuan utamanya adalah membantai syubhat dan fitnah yang datang kepada Islam dan juga meluruskan akidah-akidah yang terbelokkan oleh para oknum-oknum yang menyerang Islam. Nah, topik kita kali ini adalah topik yang diajukan oleh saudara kita dari Keturunan yang mempunyai nama akun Memebo. Salam pagi Memebo. Gimana? Iya, selamat pagi buat semuanya. Iya, oke, dan dulu kemudian seperti biasa yang akan memberikan tausiah mengenai topik kita kali ini tentunya ada Gurunda Zuma di pihak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fariq al-awal Gurunda Zuma kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda yang ganteng. Ganteng. Masya Allah. Orang banyak yang mau langsing nggak bisa langsing. Iya, aku ini kayaknya ini apa namanya, rahmat Allah, alhamdulillah. Amin. Ya, lanjut. Nah, terus kita sekarang berada lagi di Zoom pemersatu umat Ikhwan Fillah, di Zoom NMCI, dan insya Allah Zoom NMCI akan memberikan kajian-kajian yang dimana di dalamnya akan disiarkan di majelis-majelis yang lain. Dan NMCI ini semua boleh masuk dan boleh keluar, tidak ada ikatan sama sekali. Karena yang mengikat adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu Islam. Kalau sisanya adalah kayak apa ya, kayak majelis-majelis lah. Kita mau belajar di mana, kita mau belajar di mana, itu kuncinya. Nah, di Zoom kita yang kita cintai ini, yang baru lahir di NMCI, topik yang akan diadakan adalah mana yang mengikuti ajaran nabi-nabi terdahulu, apakah Islam atau Kristen. Satu topik ini akan disajikan oleh yang tadi sudah perkenalkan, yaitu dari pihak Kristen adalah Memebos dan dari pihak Muslim adalah Gurunda Zuma. Dengan begitu kita mulai saja ya, karena yang memberikan topik ini adalah dari pihak Kristen, maka Memebos aku persilakan untuk memberikan opening statement. Silakan. Selamat menyaksikan Ikhwan Fisabilillah. Terima kasih. Sebelum saya pembukaan, saya mau menyapa kepada teman-teman di seluruh Indonesia, ya dari Sabang sampai Merauke, tidak mengenal agama, suku maupun berbeda-beda, tetapi tetap satu, NKRI harga mati ya. Nah, sekarang saya kembali kepada ajaran Kristen. Nah, kami sebagai orang Kristen, kami mengikuti ajaran para nabi-nabi terlebih dahulu sebelum kedatangan Yesus. Karena Yesus itu juga di dalam Alkitab disebut nabi. Karena Yesus itu kan mempunyai gelarnya banyak, gelar nabi ataupun rabi ataupun Mesias, banyak gelar Yesus ya. Salah satu gelarnya adalah nabi. Jadi nabi-nabi terlebih dahulu yang sebelum kedatangan Yesus itu banyak, seperti Hosea, Yoel, Amos, Obadya, atau Mika, atau Habakuk, Zefanya, Zakaria, Hagai, atau Maleaki, atau Yosua. Itu semua mereka termasuk dalam nabi ya. Jadi ajaran-ajaran mereka ini kami sebagai orang Kristen mengikuti apa yang mereka ajarkan, dan ajaran mereka ini secara tertulis. Dan mereka mengajarkan tentang ajaran mereka ini bukan secara lisan saja, tetapi secara tertulis dan berestafet. Jadi tongkat kepemimpinan mereka ini secara berlanjut. Maka ajaran mereka itu secara tertulis, dan kami sebagai orang Kristen, kami mengikuti apa yang diajarkan mereka. Sesuai dengan apa perintah mereka yang tertulis di dalam ya kitab-kitab mereka. Seperti Musa dengan tanaknya yang ditulis 5 kitabnya itu. Kitab salah satunya termaksud Kejadian. Lalu ada kitab Nevi'im, kitab nabi-nabi atau Ketuvim.
Nah, kitab-kitab mereka ini secara tertulis banyak yang kami ikuti. Bukan hanya banyak saja, tetapi ya kami sebagai orang Kristen yang mengimani kitabnya para nabi, kami wajib untuk mengikuti ajaran mereka. Termasuk salah satu di ajaran Daud bahwa bahwa memuji-muji Tuhan itu dengan bernyanyi. Dan kami orang Kristen melakukan itu. Di gereja-gereja kami memuliakan Tuhan dengan bernyanyi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Daud. Maka itulah ajaran-ajaran para nabi yang sudah kami ikuti. Ya, saya rasa cukup ya. Ya, silakan moderator, silakan. Oke, mungkin saya langsung sambut aja, moderatornya lagi ini. Ya, ini gak usah moderator lah, langsung aja. Iya, jadi terima kasih ya pertama kali saya ucapkan kepada adinda saya ini masih muda, ini Meme Bos. Ya, yang selama ini saya kenal selalu santun di dalam berdialog. Jadi terkait daripada materi kita pada pagi hari ini adalah merupakan sebuah materi yang sangat bagus karena akan mencerahkan kepada kita rakyat Indonesia pada umumnya untuk kemudian bisa mendapatkan benang merah dari sisi ajaran kenabian, di mana umat Islam dan juga umat Kristiani itu mengakui bahwa ajaran kedua agama ini masing-masing mengimaninya berdasarkan terhadap pemahaman bahwa ajaran Islam dan ajaran Kristen masing-masing mengaku itu berasal dari ajaran para nabi. Nah, kami berdua ingin mencoba kemudian mengurai sedikit dari pembahasan yang membahas tentang hal tersebut. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam itu dipahami bahwa tidak ada sedikit pun ada kegiatan atau ada upaya atau ada indikasi sebelum terciptanya sebuah konsep yang bernama Al-Quran, kitab suci yang kemudian konsepnya adalah syariat, tauhid dan syariat dan muamalat dan seterusnya, itu tidak diawali dengan cara muhtamar atau konsili, tapi diawali dengan adanya pewahyuan yang seketika datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian disebut dengan Khatan Nabiyyin. Berjalannya waktu kemudian diurai di dalam pengajaran Islam melalui Al-Quran tentang penggambaran masa lampau terkait dengan situasi, keadaan, masyarakat, umat, para utusan Tuhan yang kemudian kami sebut dengan sebutan Nabi, yang mana diantaranya ada kemudian nama yang sama dengan kitab yang diimani oleh sahabat-sahabat Kristen. Nah, terkait dengan ini, umat Islam diajarkan bahwa di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 36 itu diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani abudullah. Itu sangat jelas dalam Al-Quran. Jadi ketika diterangkan bahwa umat Islam ini memahami tentang apa yang kemudian menjadi konsep iman umat Islam yang terkait dengan Al-Quranul Karim, maka kami memahami pemahaman yang sempurna bahwa para nabi terdahulu itu diberikan oleh Allah berupa pengajaran, di mana pengajaran ini mengajarkan kepada umat Islam bahwa orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu itu memiliki pengajaran yang mana pengajarannya kemudian intinya adalah mengajarkan menyembah kepada Allah. Ani abudullah wajtanibu tawagut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dalalah. Fasiru ya fil ar fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Jadi kami enggak tahu menahu apakah kemudian hal ini bisa dibuktikan bahwa orang-orang terdahulu diajarkan kemudian menyembah hanya kepada Allah, kami nggak tahu.
Al-Quran hanya memberikan penggambaran seperti itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibu tagut. Dan sungguh Allah telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat agar menyerukan kepada mereka sembahlah Allah saja dan jauhi tagut. Artinya bahwa ketika kemudian Al-Quran datang menginformasikan hal ini, itu tidak diawali dengan penelitian, tapi tiba-tiba saja Allah mewahyukan hal tersebut kepada Rasulullah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa menemukan di luar daripada Al-Quran, yaitu sebuah buku yang dianggap suci sahabat Kristen, yang juga ternyata mengajarkan hal yang sama. Di mana poin per poin, para nabi terdahulu, itu ada syariat, ada hukum, ada hal yang terkait hubungan antara manusia dengan sang pencipta, ada hal yang terkait antara manusia dengan sesama manusia atau sesama makhluk. Nah, artinya bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW diberikan pewahyuan yang tanpa diawali dengan penelitian dan seterusnya, itu ternyata berkesesuaian dengan ajaran yang masih tersisa di dalam kitabnya sahabat Kristen dan juga praktis Yudaism. Di antaranya menyembah hanya kepada satu Tuhan, kemudian sujud dalam beribadah, dan banyak hal yang kemudian terkait dan sama seperti yang diamalkan dan dipraktekkan oleh umat Islam hari ini. Dengan kata lain bahwa apa yang kemudian Al-Quran terangkan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuh ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah mengaku kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Artinya bahwa Al-Quran datang mengajarkan seluruh para nabi itu adalah mengajarkan amalan sebagai seorang muslim, dan kemudian mereka memiliki ajaran yang merupakan pondasi akidah yang kami sebut dengan SOP, yang mana SOP-nya ini adalah pokok-pokok ajaran Islam itu sendiri. Demikian untuk sementara sebagai pengantar, kiranya dialog kita ini bisa makin hidup dengan kita saling tanya jawab satu sama lain. Silakan sahabatku. Meme bos. Ya, terima kasih Bang. Ya, terima kasih Bang Juma. Sudah boleh bertanya ya? Gantian ya? Iya, boleh. Iya. Pertanyaan pertama saya itu gampang. Saya bertanya kepada Bang Jul, ya, umat muslim mengimani atau umat muslim itu mengimani nabi-nabi sebelumnya yang sudah tertulis di dalam Al-Quran ya. Artinya sebelum kedatangan Muhammad, nabi-nabi sebelumnya ini sudah ada. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya yang paling gampang itu, ajaran nabi sebelumnya itu ajaran apa saja yang sudah diikuti oleh umat muslim? Baik. Jadi pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi ini benar atau tidaknya itu tidak kemudian mengacu kepada kitab di luar Al-Quran. Jawabannya jelas di dalam Al-Quran bahwa ketika kemudian ada sosok nabi yang datang kepada Bani Israel, diterangkan innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Itu salah satunya. Bahwa para nabi terdahulu di antaranya adalah hanya menyembah kepada Allah dan selalu kemudian untuk menegakkan tali agama Allah dengan cara mengikuti jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah bahwa innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Artinya bahwa sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Jadi penyembahan kepada Allah tanpa menyekutukan Allah dengan apapun, dengan penamaan sosok makhluk atau dia disebut sebagai utusan atau apapun itu, itulah jalan lurusnya. Bahwa tidak menyembah kepada siapapun selain daripada yang mengutus mereka. Nah, itu salah satu daripada ajaran yang kemudian diikuti oleh Rasulullah Muhammad SAW, kemudian diajarkan kepada kami umat Islam. Seruan ini disebut seruan tauhid, mengesahkan Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Tidak boleh dua, tidak boleh tiga, tidak boleh empat, dan seterusnya. Ini yang diajarkan oleh para nabi. Nah, kami juga mengimani itu. Itu salah satu poinnya. Poin pertama itu, mengesahkan, mensatukan. Hanya ada satu pencipta. Di dalam ulangan 6, pasal 4,
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan kita itu esa. Ya, Tuhan itu Allah, Tuhan itu esa. Yesaya 45 pas 6 supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Jadi tidak ada yang di luar Allah. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi kalau ada yang di luar daripada Tuhan, itu bukan Tuhan, tetapi makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Al-Quran menerangkan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi ayat-ayat ini memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian ajaran para nabi juga sama. Bagaimana kemudian mereka mengajarkan para nabi ini mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mereka statusnya hanya utusan Allah. Ini pertama yang diikuti oleh umat Islam. Demikian. Iya, baik. Boleh saya tanggapi ya? Baik, silakan. Ya. Bang Juma mengatakan bahwa ajaran nabi-nabi sebelumnya itu sebelum kedatangan Muhammad ya, yang diimani oleh umat Muslim ini adalah mereka mengajarkan tentang tauhid. Artinya mereka mengajarkan tentang Allah itu esa. Iya. Tetapi di dalam Al-Quran sudah menjelaskan bahwa kepada Musa diturunkan kitab Taurat, kepada Daud diturunkan Zabur, kepada Yesus atau Isa diturunkan Injil. Kalau sudah dimaksud kitab, artinya bukan hanya satu kalimat saja di dalam kitab itu tertulis Allah itu esa, tetapi sudah pasti kalau disebut kitab, artinya di dalam itu hukum Tuhan itu banyak. Termasuk hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa dalam berupa kitab Taurat, ataupun Zabur kepada Daud, ataupun Injil kepada Isa. Nah, kalau Bang Jul mengatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya itu hanya mengajarkan bahwa tentang Allah itu esa, apakah mungkin satu kitab itu hanya menuliskan Allah esa, Allah esa, Allah esa dan sampai habis? Kan tidak mungkin, pasti ada hukum-hukum yang lain yang harus diikuti oleh umat Muslim. Silakan Bang. Baik. Jadi saya katakan tadi bahwa poin pertama itu adalah Allah itu esa, dan itu diajarkan oleh para nabi terdahulu. Kalau isi dari muatan daripada kitab-kitab mereka itu sangat jelas. Saya katakan di awal bahwa pondasi di dalam pengajaran para nabi itu adalah mengajarkan SOP. SOP ini adalah pokok inti dari ajaran. Pokok inti dari ajaran atau kurikulumnya kemudian itu nanti terbagi menjadi kisi-kisi pembelajaran yang disebut kemudian syariat. Nah, di dalam kitab terdahulu itu diajarkan tentang hal yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Contoh misalnya bagaimana kemudian mengenai hal makanan yang haram, makanan yang halal. Itu diajarkan di kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu mengajarkan tentang mengkafani jenazah. Lalu kemudian para nabi terdahulu mengaku sebagai utusan. Lalu kemudian umat terdahulu diajarkan kemudian untuk bersyahadat, bersaksi, berikhtiar, mengaku atau dibaiyat. Ya, dibaiyat atau berjanji atau mereka menyatakan diri tunduk taat hanya kepada satu Tuhan dan mengakui siapa yang menjadi utusan yang datang kepada mereka. Kemudian di dalam mereka beribadah, mereka punya arah kiblat. Mereka punya arah sujud. Mereka punya bait suci di mana mereka harus sujud di dalam menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka punya batu tugu, mereka punya baitullah, mereka punya bait Allah dan seterusnya. Kemudian seluruh nabi itu mengajarkan untuk menyembah hanya kepada sang pengutus dan tidak boleh mengajarkan selain daripada itu dalam hal penyembahan. Ini yang kemudian termaktub di dalam Al-Quran yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Bahkan tentang hijab, tentang jilbab, tentang masalah khitan, tentang kemudian pengakuan sebagai nabi, itu diajarkan dari kitab-kitab terdahulu yang kemudian diajarkan kembali di dalam ajaran agama Islam. Bahkan pengucapan insya Allah itu juga diajarkan. Jadi jelas misi, visi ajaran para nabi terkait dalam hal SOP tentang akidah Islam itu sudah diajarkan terlebih dahulu. Termasuk juga hal-hal yang menjadi syariat itu juga diajarkan terlebih dahulu. Yang menjadi masalah sekarang adalah
ketika kemudian ada yang mengaku pengikut tapi menghilangkan semua ketetapan-ketetapan ini dengan menggantikannya bahwa konsep terdahulu, aturan-aturan Tuhan yang datang kepada para nabi itu adalah sebuah kutukan yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa karena tidak taat kepada perintah tersebut. Sehingga ketika menjalani perintah atau ketetapan, tidak boleh gugur satu. Semuanya harus dijalankan secara maksimal. Padahal para nabi mengukuhkan solusi adalah ketika engkau jatuh di dalam dosa, maka bertaubatlah. Selalu mengajarkan bertaubat, bertaubat, bertaubat. Artinya bahwa jalan lurus itu nyata, tapi senyata-nyatanya jalan lurus, manusia tetap saja digoda oleh iblis sehingga dia meninggalkan jalan lurus itu, sehingga dia harus kembali untuk mengikuti jalan yang lurus itu. Apa itu? Taat kepada Allah, mentaati tidak ada sembahan selain Allah, dan mengikuti perintah syariat-syariatnya. Apa itu? Yang termaktub di dalam hal yang tadi, tentang hal makanan, tentang hal minuman, tentang hal haram halal, dan seterusnya. Saya kira begitu, sahabatku. Ya. Baik. Bang Jul mengutip sumbernya itu dari Alkitab ya. Yang harus saya jelaskan di sini bahwa Bang Jul tidak mengimani kitab-kitabnya orang Kristen ataupun Yahudi. Jadi sumber-sumber yang ada di dalam kitabnya Yahudi dan Kristen itu tidak bisa dijadikan kebenaran di dalam Al-Quran. Tidak bisa. Bang Jul harus menjelaskan sesuai dengan kitab Taurat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa. Bang Jul juga harus menjelaskan sesuai dengan kitab Jabur yang diturunkan kepada Daud. Bang Jul harus menjelaskan sesuai dengan kitab Injil yang diturunkan kepada Isa. Jadi 3 kitab yang diturunkan Tuhan ini kepada nabi-nabinya ini, isinya di dalam itu apa saja yang sudah diikuti oleh umat muslim. Tetapi abang menjelaskan harus dari Al-Quran, jangan dari Alkitab, karena abang tidak mengimani Alkitab. Di dalam Al-Quran itu sudah menjelaskan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu kan sudah diubah-ubah, artinya sudah dipalsukan. Kalau abang menjelaskan ini dari dalam Alkitab atau sumbernya dari Alkitab, maka saya katakan secara tidak langsung, Bang Jul mengaku bahwa kitab ini masih asli. Maka saya minta Bang Jul harus menjelaskan dari Al-Quran. Silakan Bang. Oke, terima kasih atas apa yang kemudian sahabat saya utarakan tentang kitab-kitab terdahulu. Ya, jadi begini, keterkaitan kemudian antara kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi, ya, dengan apa yang kemudian diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran, itu sekali lagi saya katakan, tidak ada yang pernah melakukan penelitian bahwa apa yang kemudian ada pada kitab-kitab terdahulu itu menjadi dasar pijakan kemudian, ya, di dalam menjabarkan apa yang tertuang di dalam kitab-kitab terdahulu. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yaday minal kitaba wa muhaimina alaih. Nah, ini adalah pengukuhan. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jadi diterangkan, kami telah mewahyukan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diwahyukan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang dulu itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu jadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kembalinya kamu semua, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Jadi, ayat ini menjadikan sebuah gambaran yang jelas bahwa ketika itu para ahli kitab meminta keputusan kepada Rasulullah, memberikan keputusan untuk mengembalikan urusan mereka tersebut kepada kitab mereka masing-masing. Nah, kemudian ayat ini diwahyukan oleh Allah berdasarkan Al-Quran. Artinya bahwa Al-Quran itu sudah mengakomodir kitab-kitab sebelumnya. Intisari dari kandungan surah yang ada kemudian di dalam Al-Quran
menjelaskan bahwa Allah mewahyukan kitab Allah yang terakhir yang diturunkan kepada penutup para nabi, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi dan rasulnya. Nah, sebagai kitab Allah yang terakhir, itu sudah semestinya dapat mengakomodir kekurangan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah penyempurna, Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya dalam arti kata bahwa kitab ini dulu pernah diwahyukan oleh Allah. Mereka memiliki syariat, mereka memiliki aturan main. Tetapi kemudian Allah tidak menjelaskan seperti apa, tidak terinci Allah menerangkan kepada umat Islam bahwa mereka diajarkan seperti apa yang kemudian sahabat saya inginkan. Yang pada intinya, kitab-kitab terdahulu itu dijelaskan oleh Al-Quran, Allah menerangkan hukum-hukum kepada mereka. Mereka diberi hukum, mereka diberi ketetapan, mereka diberikan aturan main, dan aturan mainnya itu mereka sudah sembunyikan, mereka kemudian mengaburkan, sehingga meninggalkan pokok ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada mereka. Jadi, hukum Taurat di dalam Al-Quran itu mencakup tentang apa yang kemudian saya jelaskan kepada sahabat saya tadi. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Bahwa Allah tidak mengutus seorang rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW, melainkan mengajarkan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka perintahnya kemudian adalah sembahlah aku. Adapun syariat-syariatnya di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Hanya menyembah kepada Allah. Dan mereka memiliki syariat-syariat tertentu terhadap ajaran yang diajarkan kepada mereka. Sekira begitu. Silakan. Iya. Yang menjadi permasalahan begini. Umat Islam mengimani bahwa kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya. Sudah saya katakan tadi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada nabinya, artinya hukum-hukum yang tertulis di dalam kitab tersebut bukan hanya satu kalimat, yaitu al-asah. Bukan. Tetapi perintah-perintah Tuhan sudah pasti banyak yang tertulis di dalam kitab. Karena itu disebut kitab. Kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Tidak mungkin satu kitab hanya menuliskan al-asah dan sampai habis cuma al-asah, kan tidak mungkin. Kenapa saya menegaskan ini dan saya tuntut umat muslim harus memberikan penjelasan kepada saya bahwa umat muslim mengimani ajaran para nabi, karena Tuhan pernah menurunkan kitab kepada nabi-nabi sebelumnya dan kalian mengimani itu. Dan buktikan kepada kami bahwa ini loh ajaran para nabi sebelumnya yang tertulis di Taurat yang diturunkan kepada Musa. Ini loh ajaran para nabi sebelumnya yang tertulis di dalam Zabur yang diturunkan kepada Daud. Ini loh salah satu ajaran yang diturunkan kepada Isa. Nah, kalau memang itu tidak ada, saya tidak mau memaksakan Bang Jul untuk menjelaskan. Saya tidak mau memaksa, tetapi saya minta yang paling gampang saja. Tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa nabi-nabi sebelumnya itu menyerukan kepada umat-umatnya bahwa Allah itu esa. Silakan Bang. Ya, baik. Sebelum saya lari ke pertanyaan terakhir, saya ingin menjelaskan begini. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa bagaimana kemudian orang-orang terdahulu itu diajarkan syariat. Ya, tadi saya di awal sudah menjelaskan bahwa setiap nabi itu diutus pasti mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Allah itu esa. Terkait dengan syariat, Al-Quran menerangkan dalam surah Al-An'am Al-An'am. Saya lupa ayat berapa, di situ diterangkan gini. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulli zi zufur wa minal baqari wal ghanam. Artinya Allah itu memberikan syariat kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang menjadi pengikut para nabi. Diterangkan bahwa kami haramkan semua hewan yang berkukuh dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar. Jadi, ada syariat yang diberikan kemudian Allah yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana juga diterangkan di dalam ayat-ayat di surah yang sama, Kul ajidu fi uhiya ilayya muharraman ala ta'ibin yata'amu
illa ayyakuna maita au dama dan seterusnya. Itu jelas bahwa tidak kudapati dalam apa yang diwahyukan kepada aku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi Al-Quran jelas juga menerangkan bahwa mereka itu diberi syariat. Mereka diberi syariat. Bagaimana kemudian Rasul Muhammad SAW itu diperintahkan untuk melakukan puasa. Umat terdahulu juga diberikan perintah itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana atas diwajibkannya orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu juga mengajarkan puasa. Dan insya Allah sahabat saya itu masih bisa menemukan data-datanya di dalam kitab sahabat. Jadi antara keterangan yang ada di dalam Al-Quran dan keterangan yang ada di dalam kitab yang antum imani hari ini, itu masih ada korelasinya. Bahwa para nabi terdahulu itu diajarkan syariat. Nah, terkait dengan yang saudara saya tanyakan tadi, yang terakhir itu saya sudah jawab sebenarnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani abudullah wajtanibu tagut. Jadi tidak diutus oleh Allah seorang nabi selain mengajarkan kepada manusia, umatnya, sembahlah Allah dan jangan menduakan Allah dengan apapun. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Masalahnya sekarang adalah Al-Quran ini diwahyukan tanpa adanya penelitian terlebih dahulu. Dituliskan, dihafalkan oleh umat Rasulullah Muhammad SAW tanpa melakukan penelitian. Dan ternyata alhamdulillah, memang hal-hal yang kemudian diceritakan oleh Al-Quran, ada yang terkait dan berkesesuaian dengan apa yang kemudian ditampilkan oleh kitab sahabat kita, umat Kristiani hari ini. Nah, kemudian Al-Quran juga menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa bagaimanapun kemudian apa yang menjadi data di dalam kehidupan umat Kristiani hari ini, itu terkait dengan ada juga yang masih dijelaskan di dalam Al-Quran. Artinya bahwa agama Kristen hari ini itu memang salah satu agama yang paling dekat dengan ajaran agama Islam. Karena masih terkait dengan syariat yang ada di dalam. Hanya saja teman-teman Kristen meninggalkan syariat itu, kemudian menghukuminya dengan mengatakan syariat itu adalah merupakan kutuk dari Tuhan. Sehingga harus ditebus, harus dihilangkan dengan cara Yesus harus mati di atas tiang salib. Nah, kami diberi petunjuk oleh Rasulullah, janganlah kalian benarkan ahli kitab, juga jangan mengingkari mereka. Jadi kami itu tidak kemudian membenarkan apa yang ada di dalam pengajaran ahli kitab, dan juga kami tidak mengingkari, tidak juga membenarkan. Jadi kami mendengarkan, tapi tidak berarti kami itu kemudian membenarkan 100% apa yang diajarkan oleh kitab, dan juga kami tidak mengingkari bahwa memang Allah pernah memberikan sebuah wahyu kepada kalian, kepada ahli kitab tersebut. Saya kira begitu sahabat saya, silakan. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya itu mengajarkan tentang Allah itu tauhid. Iya, itu di zaman Muhammad. Yang saya pertanyakan ini, Bang Jul mengatakan bahwa iya, nabi-nabi sebelumnya itu mengajarkan bahwa tentang Allah itu tauhid. Yang saya minta itu pengakuan daripada nabi-nabi sebelumnya itu mereka menyuarakan kepada umatnya bahwa Allah itu tauhid, Allah itu esa. Termasuk salah satu Musa atau nabi-nabi yang lain yang diimani oleh umat muslim. Iya. Bukan di zaman Muhammad. Zaman sebelum Muhammad, karena iya zaman sebelum Muhammad ini Tuhan sudah menurunkan kitab-kitabnya kepada mereka, dan mereka juga harus berseru bahwa Allah itu esa. Saya minta pengakuan dari mulut mereka, dan mereka mengajarkan kepada pengikutnya bahwa mereka menyerukan bahwa Allah itu esa. Tapi jangan di zaman Muhammad. Kalau di zaman Muhammad saya katakan itu klaim. Tidak bisa. Silakan Bang. Saya jadi bingung jadinya ini. Saudara saya ini meminta untuk saya tunjukkan kemudian ajaran para nabi menyerukan menyembahnya kepada Allah. Tetapi
kemudian Anda tidak mau dari Al-Quran, tidak mau asalnya dari pengajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ini gimana ceritanya? Sementara saya tadi mengatakan, kami umat Islam tidak mengetahui tentang nabi-nabi di luar daripada Islam, melainkan dari Al-Quran saja yang memberitakan. Gimana tuh ceritanya tuh? Oke lah. Tadi kan ayat yang mengatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya itu kan menyembah kepada Tuhan yang esa, tetapi itu di zaman Muhammad. Tetapi kan sebelum Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada Muhammad, tetapi kan nabi-nabi sebelumnya itu kan sudah diturunkan kitab. Artinya dari seruan mereka ini kan sudah pernah mengajarkan kepada pengikutnya bahwa Allah itu esa, yang diserukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Misalnya Musa, seperti di kitab yang kami imani, pada zaman dia sudah menyerukan di kitab bentar. Silakan. Kitab Ulangan 6 ayat 4. Pada zaman Musa sudah menyerukan. Dia mengatakan bahwa Sema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Dengarlah Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu esa. Lalu dilanjutkan secara estafet oleh nabi-nabi berikutnya. Mereka selalu menyerukan bahwa Tuhan itu esa. Dilanjutkan oleh Mika. Mika juga menyerukan di Maleaki 2 ayat 15, di situ juga menyerukan bahwa ya Tuhan itu esa. Lalu di nabi-nabi selanjutnya juga ya mereka menyerukan bahwa Tuhan itu esa, tetapi secara tertulis dan sesuai dengan zamannya. Dan mereka menjelaskan kepada orang yang mengikuti ajaran mereka bahwa ya Tuhan itu esa, tetapi sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan seruan mereka yang tertulis di dalam kitab. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada atau tidak zamannya nabi-nabi sebelumnya, sebelum kedatangan Muhammad, mereka sudah menyerukan bahwa Allah itu esa, yang terungkap dari mulut mereka sendiri. Silakan Bang. Dan itu didapatkan di dalam Al-Quran gitu? Iya benar Bang, karena saya kan bertanya di Al-Quran. Kalau Abang, bentar. Kalau Abang menjawab dari Alkitab, artinya Abang harus mengaku bahwa kitab sekarang masih asli dan tidak dipalsukan. Kalau Abang kalau sudah mengaku itu, saya izinkan Abang untuk menjelaskan dari kitab saya. Baik. Tadi yang saya tidak mengerti, sahabat saya ini minta pengakuan para nabi, tapi tidak boleh dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Berarti nggak boleh dari Quran. Jadinya makanya saya bingung. Tapi kalau sahabat saya minta dari Quran, banyak. Kok dalam Al-Quran itu banyak sekali. Bagaimana orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah, itu banyak. Contoh misalnya, bagaimana? Silakan Bang, silakan. Oke. Wa qala Musa, ya Fir'aun, inni rasulun min rabbil alamin. Wahai Musa, Musa berkata, wahai Fir'aun, aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam. Itu perkataan Musa. Lalu kemudian ketika di dalam Al-Quran bercerita tentang para nabi terdahulu, ya, Nabi Nuh juga menyeru kepada umatnya di dalam surah Al-Araf ayat 59. Sungguh kami benar-benar telah mengutusmu kepada kaumnya. Lalu Nuh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya aku takut akan ditimpa azab yang dahsyat dari hari kiamat. Itu diterangkan dalam surah Al-Araf ayat 59. Kemudian Nabi Hud juga menyeru kepada kaumnya di dalam surah Al-Araf ayat 65, dan kepada kaum Ad atau kami utus Hud, ya, kepada kaum Ad kami utus Nabi Hud. Lalu Nabi Hud berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak mau bertakwa? Kepada Nabi Saleh juga diterangkan, kepada kaum Samud, mereka juga menyeru, beliau juga menyeru kepada kaum Samud. Diterangkan di dalam surah Al-Araf ayat 73, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor onta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkan ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Kemudian kepada Nabi Syuaib juga diserukan. Kepada Nabi Musa juga menyerukan. Wahai Fir'aun. Yang seperti yang saya terangkan tadi. Aku adalah utusan Allah. Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi
seluruh para nabi diterangkan di dalam Al-Quran mengajarkan untuk menyeru hanya kepada Allah sembahan itu, tidak kepada manusia, tidak kepada makhluk lain, baik itu berupa makhluk halus atau roh, atau kepada pohon atau kepada batu. Senantiasa selalu menyeru agar menyembah hanya kepada Allah dan tidak menduakan Allah dengan satu apapun. Itu sudah jelas di dalam Al-Quranul Karim, berkesesuaian dengan ajaran yang masih ada di dalam kitab sahabatku. Tidak ada satupun dalil di dalam kitab sahabat saya yang kemudian mengajarkan untuk atau menyerukan untuk menyembah kepada selain daripada Allah. Bahkan Yesus pun yang datang justru mengajarkan juga kepada iblis sekalipun, dia mengajarkan agar menyembahnya kepada Allah, tidak menyembah kepada dirinya. Jadi apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran hari ini, sahabat saya bisa mengetahui, bisa melihat bahwa Allah kemudian mengajarkan kepada kami umat Islam melalui Al-Quran, bahwa nabi-nabi terdahulu juga diajarkan kemudian untuk mengajarkan la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Musa dan Rasulullah, la ilaha illallah Nuh Rasulullah, la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Saya kira begitu. Silakan. Ya, terima kasih. Bang Jul kan mengatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya itu mereka mengajarkan Tuhan itu esa secara estafet. Ya, kalau di dalam kitab saya atau iman saya ya benar. Musa atau Maliaki atau Yesaya atau yang lain-lain termasuk salah satu Yesus juga, mereka mengajarkan Tuhan itu esa tetapi secara berestafet sesuai dengan zaman mereka, dan itu tertulis di dalam kitabnya. Apa yang diungkapkan Bang Jul tadi, satu pun tidak ada kalimat ataupun apa yang dinarasikan Bang Jul tadi, satu pun tidak ada kalimat yang berbunyi bahwa Musa itu berbicara dengan Firaun atau Nuh atau yang lain mengatakan bahwa aku ini utusan Tuhan yang Maha Esa kepada kalian. Tidak ada. Dia hanya mengatakan bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Tuhan yang mana yang dimaksud itu mereka akan bingung. Satu pun kalimat tidak ada nabi-nabi sebelumnya itu menyerukan Allah itu esa, tetapi mereka hanya mengatakan bahwa aku diutus oleh Tuhan. Saya dari tadi dengar Bang Jul bacakan bahwa ya nabi-nabi sebelum itu mengatakan mereka diutus oleh Tuhan, tetapi kalimat yang berbunyi esa tidak ada di situ. Mereka tidak pernah menyerukan kepada orang yang mengikuti apa yang mereka ajarkan bahwa Allah itu esa, tidak ada, satu pun tidak ada. Tetapi di dalam kitab saya itu terbukti dan tertulis dan sesuai dengan zaman masing-masing dan secara estafet mulai dari Musa dan seterusnya dan sampai ke Yesus. Yesus sangat menegaskan di Markus 12:29, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dan itu secara tertulis. Mereka mengakui benar-benar Tuhan itu esa. Lalu nabi-nabi sebelumnya yang tertulis dalam Al-Quran, mana mereka mengakui bahwa Tuhan itu esa, sehingga Bang Jul mengatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya itu mereka mengajarkan syariatnya itu ya, Tuhan itu esa. Silakan Bang. Baik. Jadi memang saya agak susah karena di Al-Quran itu tidak ada bahasa Sanskerta, tidak ada bahasa Indonesia di Al-Quran. Jadi untuk kata esa itu memang susah bagi saya untuk memunculkan, misalnya kul huwallahu esa. Oh, nggak bisa. Ya, jadi tadi saya sebenarnya sudah mengurai. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin gairuh. Tidak ada Tuhan selain Allah. Afala tattaqun. Kalau tidak ada Tuhan sembahan selain daripada Allah, berarti itu sama halnya dia mengajarkan bahwa Allah itu esa. Lalu kemudian ketika dikatakan laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, lalu kemudian faqala, apa yang diucapkan kemudian? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin gairuh inni akhafu alaikum azaban yaumil azim. Ini nyata dikatakan. Musa menyeru kaumnya dengan berkata, wahai kaumku, ya qaumi, sembahlah Allah. Perintahnya jelas, sembah Allah. Lalu apa yang diterangkan? Malakum min ilahin gairu. Tidak ada sembahan bagimu selain dia. Artinya, ini secara tidak langsung para nabi mengajarkan bahwa Tuhan itu esa. Nah, kemudian Musa juga mengatakan, wa qala Musa ya Fir'aun inni rasul min rabbil alamin. Saya ini utusan pencipta alam semesta. Berarti kalau pencipta alam semesta, berarti itu cuma satu, yaitu adalah Allah.
Itu nggak bisa dipungkiri itu, sahabatku. Artinya bahwa hari ini kita bersama, Anda dan saya mengakui, Al-Quran menerangkan bahwa para nabi terdahulu berdasarkan Quranul Karim tanpa melakukan pengkajian, penelitian atau muktamar kemudian itu seketika mengajarkan kepada umat manusia bahwa para nabi terdahulu itu mengajarkan menyembah hanya kepada Allah dan tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Nah, kemudian di dalam surah Al-A'raf juga diterangkan begini. Hakikun ala alla aqula ala Allah illa al-haqq. Kada ji'tukum bibayyina min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israel. Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel dan pergilah bersamaku. Ini artinya bahwa ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam datang kepada Bani Israel, itu menyembah hanya kepada Allah. Dan Musa di situ menerangkan, dia menjadi wajib mengatakan yang sebenar-benarnya tentang Allah, bahwa sungguh dia itu Musa adalah bukti kepada Bani Israel bahwa dia memiliki Tuhan yang mereka sembah, yaitu satu-satunya yang telah mengutus Nabi Musa alaihissalam. Saya kira begitu, sahabat. Silakan. Ya, saya rasa penjabaran Bang Jul saya rasa sudah bagus, tetapi tuntutan saya bahwa tuntutan saya bahwa nabi-nabi sebelumnya menyerukan bahwa Allah itu esa tidak ada ya. Dan mereka tidak pernah menyerukan bahwa Allah itu esa. Jadi banyak sekali teman-teman muslim atau debaters muslim ini mengatakan bahwa ya kami ini mengikuti ajaran para nabi. Nabi-nabi sebelumnya itu mereka mengajarkan bahwa Allah itu tauhid. Dan kami juga mengajarkan Allah itu tauhid. Dan terbukti, satu pun tidak ada ayat dalam Al-Quran bahwa nabi-nabi sebelumnya itu tidak pernah menyerukan bahwa Allah itu esa. Jadi debaters muslim yang saya tonton di YouTube ini, mereka banyak mengarang-arang. Satu pun tidak ada yang tertulis diserukan oleh nabi-nabi sebelumnya itu bahwa Allah itu esa. Beda dengan Kristen dan Yahudi. Kami itu sangat jelas di dalam kitab kami itu diterangkan bahwa Musa ataupun Yeskiel ataupun Yesaya ataupun Yesus atau lain-lain, mereka selalu menyerukan bahwa Allah itu esa. Kalau dikatakan bahwa aku ini hanyalah utusan Allah, kalau utusan Tuhan itu banyak. Tetapi kalimat esanya itu tidak ada di dalam Al-Quran tertulis. Tetapi di dalam kitab saya sudah pasti Allah itu esa. Esa artinya mutlak tunggal. Tetapi kalau masih hanya dikatakan bahwa aku ini utusan Tuhan, Tuhan itu banyak, tidak bisa diartikan Tuhan itu 1, 2, dan 3. Oke. Ya, boleh Bang. Silakan. Iya, makasih. Jadi gini, sahabat saya, kata esa itu adalah bahasa yang kita gunakan sekarang di dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya. Sementara Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Jadi tidak akan mungkin di dalam bahasa Arab itu terselip kata esa. Tapi nggak apa-apa ya, ini kita punya pemahaman, semoga kedepannya bisa dinamis. Al-Quran menerangkan berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaihaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. In kuntu qultuh faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi gini, diceritakan dalam Al-Quran, Allah menyeru kepada Nabi Isa alaihi wassalam, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengajarkan, yang mengatakan, yang menyampaikan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah. Lalu kemudian Isa ya, yang statusnya sebagai utusan menjawab, subhanallah, maha suci, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku pernah mengatakan hal yang kau sampaikan kepada aku itu, maka tentulah engkau lebih mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui segala yang gaib. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali
apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku sampaikan kepada mereka. Apa itu? Nah itu. Apa itu? Itu adalah ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Artinya seluruh nabi itu memang memerintahkan menyembah kepada Allah. Itu disebut namanya, bukan disebut hanya Tuhan, tetapi memang disebut namanya ani abudullah rabbi wa rabbakum. Nah, kepada Nabi Musa, Allah juga menerangkan, innani anallah la ilaha illa ana. Itu sangat jelas, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Kalau tidak ada Tuhan selain aku, berarti Tuhan itu esa. Meski tidak ada pernyataan bahwa Tuhan itu esa, Allah itu esa di dalam Al-Quran, karena esa itu adalah bahasa kita, bahasa yang digunakan orang Indonesia gitu loh. Saya kira begitu, sahabat saya. Iya, sebenarnya pertanyaan saya ini mungkin agak sedikit keluar topik ya, tapi boleh sedikit aja, boleh Bang Jul ya? Silakan. Ya, Bang Jul mengatakan bahwa Isa itu mengakui bahwa dia dan ibunya itu dijadikan Tuhan. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala itu menuduh itu tertuju kepada orang mana? Kristen, Yahudi, atau Nasrani, atau agama yang mana kira-kira tuduhan itu? Iya, baik. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik ya. Bahwa kemudian siapa yang kemudian menyembah ibu daripada Yesus, kok bisa Al-Qur'an itu dikatakan Nabi Isa Nabi Isa itu kemudian menyembah, Nabi Isa kemudian itu dikatakan, kenapa kamu menyeru aku bahwa aku ini adalah orang yang mengajarkan kepada manusia agar manusia menyembah aku dan ibuku selain daripada engkau. Nah, antum orang Katolik kan? Ya, silakan Bang. Ya. Nah, kalau saya Katolik. Ya. Jadi kalau dalam pemahaman saya pribadi, ya sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah melakukan penelitian sebelumnya kemudian. Lalu kemudian ketika ada pertanyaan, siapa yang kemudian menyembah Allah dan mendudukkan bundanya Yesus itu sebagai Tuhan selain daripada Allah. Nah, kalau saya melihat dalam kehidupan sahabat-sahabat Katolik, itu mendudukkan Bunda Maria itu sangat spesial di dalam kehidupan mereka. Menganggap bahwa Bunda Maria itu adalah bagian daripada Tuhan itu sendiri karena telah melahirkan Tuhan mereka. Itu ada itu. Ada ungkapan iman yang kemudian menganggap bahwa Bunda Maria itu adalah wanita suci sama seperti Yesus manusia suci, sehingga mereka didudukkan sebagai salah satu sembahan. Mereka menganggap bahwa Bunda Maria itu adalah sosok yang kemudian suci, yang menuzulkan manusia suci, sehingga kedudukannya juga setara dengan Yesus. Itu pemahaman saya untuk sementara. Silakan dijelaskan kepada saya siapa Bunda Maria menurut pemahaman orang Katolik. Ya. Iya, baik saya luruskan dulu supaya teman-teman Muslim juga jangan salah paham ya. Mungkin Bang Jul mungkin kurang membaca narasi sedikit saja ya. Sebenarnya tuduhan Al-Quran itu benar. Tetapi benar dalam konteks apa? Tetapi tuduhan itu bukan diperuntukkan kepada orang Katolik. Itu salah. Al-Quran itu memang benar, dia sudah Allah Subhanahu wa taala itu memang benar, dia sudah maha kuasa dan tuduhan dia itu benar. Tetapi tidak diperuntukkan kepada umat Katolik. Umat Katolik tidak pernah menjadikan Maria itu dalam Memang tidak umat Katolik tidak Umat Katolik tidak pernah menjadikan Maria itu dalam lingkaran Tritunggal. Yang menjadi dalam lingkaran Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa artinya YHWH atau YOTVV. Allah Putra artinya firman-Nya itu disebut Allah Putra. Allah Roh Kudus, Allah hakikatnya adalah roh, yang sesuai yang dijelaskan oleh Yesus di Yohanes 4 ayat 23. Itu sangat ditegaskan oleh Yesus bahwa Allah itu hakikatnya adalah roh. Jadi lingkaran Tritunggal itu hanyalah ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan Maria tidak masuk dalam lingkaran Tritunggal.
Jikalau Allah Subhanahu wa taala menuduhkan ayat itu kepada umat Katolik, artinya saya harus mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah Maha Kuasa. Tetapi kali ini saya mengatakan Allah Subhanahu wa taala memang benar Maha Kuasa, karena memang ini ditujukan pada zamannya Muhammad. Salah satu sekte dari Kristen, mereka menuhankan Maria, Yesus dan Allah, benar. Tetapi ini disebut sekte sesat. Jadi tuduhan Allah Subhanahu wa taala ini bukan diperuntukkan kepada umat Katolik atau Protestan atau Yahudi, tetapi diperuntukkan salah satu sekte sesat pada zamannya Muhammad. Benar itu. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menuduh kepada orang Katolik, maka saya katakan Allah Subhanahu wa taala tidak Maha Kuasa. Karena dia tidak tahu umatnya menyembah kepada siapa. Nah, itu kita belakangnya dulu, kita kembali kepada topik. Baik. Saya rasa pertanyaan saya Bang Jul sudah menjawab dengan baik. Mungkin Bang Jul silakan bertanya, tetapi waktu saya sedikit Bang, ini sebentar lagi saya harus menjemput keponakan ya. Maaf Bang ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Oke, jadi sebenarnya apa yang sahabat saya itu sampaikan tentang orang-orang Kristen yang menyembah Ibunda Maria itu yang betul ada. Tidak jauh daripada kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Ada satu sekte yang kemudian memang mendudukkan Bunda Maryam sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, kenapa saya katakan Katolik? Karena kebetulan saja sahabat saya ini, adik saya ini kan dari sekte Katolik. Mungkin kita perlu kembali ke sejarah ya, bagaimana kemudian dulu sebelum Katolik itu melakukan sebuah konsep yang saya anggap hari ini sudah lumayan bagus daripada konsep-konsep sebelumnya, di mana kemudian Bunda Maria dulu itu mendapatkan posisi yang sangat luar biasa di tengah-tengah uskup di Antioquia di Syria. Bagaimana orang-orang terdahulu itu menganggap Bunda Maria ini adalah sosok wanita suci yang hampir setara dengan Yesus itu sendiri. Mereka kemudian mengimani bagaimana yang melahirkan Yesus itu diajarkan kemudian disambungkan kembali oleh bapak-bapak gereja awal mula, seperti misalnya Aristides, kemudian Justinus, kemudian Irenaeus, kemudian Tertullianus. Itu mereka sama, mereka menganggap menghormati Maria itu sangat luar biasa. Jadi kurang lebih 1.500 tahun kurang lebih ya, kalau nggak salah ingat saya pernah membaca literasi itu, bagaimana kemudian Bunda Maria itu dihormati sama seperti Yesus. Nanti abad ke-15 barulah kemudian abad ke-15 kayaknya ya, barulah kemudian Maria disingkirkan dari gereja Katolik, dianggap bahwa ini bukan bagian daripada Tritunggal. Oke, saya kira cukup di situ ya. Mau benar ataupun tidaknya, yang pasti kesimpulan kita apa yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim, surah Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Adik saya ini, sahabat saya ini juga mengiyakan bahwa itu benar adanya. Memang ada sekelompok sekte Kristen yang dulunya menyembah Bunda Maria. Nah, kalau kemudian saya dikasih pertanyaan, dan di sini sudah zuhur, saya cuma kasih satu pertanyaan saja. Coba sahabat saya tunjukkan satu data di dalam pengajaran Yesus atau siapapun dia, nabi-nabi yang ada di dalam pengajaran praktis Yudaism, yang mengajarkan bahwa Tuhan itu tiga, satu dalam tiga atau tiga dalam satu. Silakan. Iya, nabi-nabi tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan itu dalam tiga, tiga dalam satu, tidak ada. Tetapi Yesus menegaskan di Yohanes 4 ayat 23 tadi, sudah saya katakan tadi, bahwa dia mengatakan bahwa Allah itu roh. Jikalau kamu ingin berdoa, berdoalah dalam roh dan kebenaran, sebab Allah itu roh. Sedangkan pada zaman nabi-nabi sebelumnya, sebelum kedatangan Yesus Kristus, mereka tidak menegaskan bahwa Allah itu roh. Yahudi tidak pernah mengimani bahwa Allah itu roh, tetapi Yesus menegaskan bahwa Allah itu roh. Maka saya katakan, nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan, itu sesuai dengan zamannya, itu pengajaran mereka berbeda-beda. Dan pengajaran Yesus Kristus, dia menegaskan bahwa Allah itu roh. Maka kami sebagai orang Kristen mengimani bahwa Allah itu roh. Dan sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita supaya kita melihat kemuliaannya. Dia menegaskan lagi di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di situ dia menegaskan ketika dia terangkat ke surga, dia memberikan amanah agung, ya disebut amanah besar kepada murid-muridnya. Dia mengatakan apa? Pergilah dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Jadikanlah semua bangsa muridku, aku menyertai kamu. Bukan, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Aku menyertai kamu senantiasa hingga akhir zaman. Ajarlah segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Ini apa yang diajarkanmu? Ajarkan Yesus. Ya, semasa Yesus hidup, Yesus sudah mengajarkan kepada murid-muridnya. Dia memerintahkan murid-muridnya untuk menyebarkan ajarannya kepada bangsa-bangsa Israel atau domba-domba Israel yang tersesat. Silakan, Bang. Iya. Jadi kalau kemudian sahabat saya mengatakan bahwa di dalam kitab sahabat itu tidak ada yang mengajarkan Tritunggal, Trinitas, ya berarti ya saya no comment. Artinya apa yang diterangkan oleh Al-Quran bahwa Tuhan itu esa, itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Artinya bahwa tema kita, ajaran mana yang kemudian melanjutkan tongkat estafet pengajaran Nabi, Kristen atau Islam. Hari ini sahabat saya seorang diri mengakui bahwa di dalam kitab Kristen tidak ada Trinitas, Tritunggal, tapi yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman Kristen malah memahami ajaran Tritunggal dan Trinitas itu. Artinya sudah terjawab kalau kemudian Kristen itu tidak melanjutkan ajaran para nabi. Itu kesimpulan sementara, nanti kita mungkin bisa buat lagi tema baru yang terkait dengan ini. Cuman saya ingin memberikan satu data di dalam kitab sahabat saya. Kalau kemudian Tuhan itu adalah roh, di dalam pemahaman saya, roh itu adalah makhluk. Di mana yang saya maksud roh adalah makhluk ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap makhluknya agar makhluknya itu bisa hidup, bergerak. Nah, itu adalah roh. Nah, terkait dengan roh, ini kalau kita berbicara bahwa Tuhan itu adalah roh, lalu kemudian Yesus itu Tuhan karena dia ada roh Tuhan di dalamnya, itu akan bertentangan dengan kitab yang sahabat saya pegang. Kenapa? Karena di dalam kitab sahabat itu banyak sekali orang yang kemudian dicurahkan roh Tuhan di atasnya. Bahkan kalau di perjanjian baru ya, di perjanjian baru, itu ada di mana roh itu semua berasal dari Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 pasal 5, Allah lah yang mengaruniakan roh. Kalau Allah itu adalah roh, berarti Allah mengaruniakan Tuhan kepada kita. Yohanes 3 pasal 8, tiap-tiap orang itu lahir dari roh. Berarti kita lahir dari Tuhan. Berarti kita semua ini adalah anak Tuhan. Nah, karena itulah kemudian saya rasa kedepannya kita bisa membahas tentang apakah roh itu menurut Kristen dan Islam. Nah, karena di dalam Daniel 4 pasal 8, di situ diterangkan bahwa pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltasar atau Satar, saya lupa namanya. Di situ diterangkan bahwa menurut nama dewaku dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepada mimpi itu. Nah, ini kalau kemudian ini adalah simbol-simbol, terus kemudian ini adalah merupakan lambang-lambang, nantilah kita uji. Apakah benar Tuhan itu roh, atau yang benar itu adalah roh itu adalah ciptaan Tuhan, kekuatan Tuhan, rahmat Tuhan, hidayah Tuhan, wahyu Tuhan, ilham Tuhan yang diberikan kepada makhluknya. Dan roh bukan Tuhan, karena menurut saya roh itu adalah makhluk. Roh itu adalah esensi yang gaib, yang kemudian menjadi sebuah wadah yang bisa menghidupkan makhluk. Seperti misalnya benda mati berupa mayat. Ya, ketika ditiupkan roh di dalamnya, maka mayat itu hidup dan dinamailah manusia. Nah, roh tanpa jasad itu namanya makhluk gaib. Sementara jasad tanpa roh itu namanya mayat atau jenazah. Artinya bahwa konsep bahwa Tuhan itu adalah roh ini perlu kita kaji lebih mendalam. Benarkah Tuhan itu adalah roh? Karena roh itu adalah esensi gaib yang juga merupakan makhluk. Sekira begitu. Sementara sahabatku ini sudah zuhur di sini. Saya cukup satu pertanyaan saja. Mudah-mudahan apa yang menjadi tema kita pada hari ini bisa memberikan jalan untuk antum dapat hidayah bahwa Islam yang ditopang dengan
dengan sebuah konsep yang tidak didahului dengan cara-cara muktamar, konsili itu nyata di dalam kitabnya menggambarkan seperti apa yang digambarkan oleh kitab-kitab terdahulu. Saya kira begitu sahabat saya. Cuman sedikit saya ingin nambahkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW menetapkan sebuah kaidah kepada kami umat Islam. Apa kaidah itu? Diterangkan begini. Rasulullah Muhammad SAW ya memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang ahli kitab, yaitu janganlah kalian benarkan ahli kitab, namun juga jangan mengingkari mereka. Artinya kami tetap duduk pada pondasi Quran. Kami tidak terikat dengan apapun yang Yesus ajarkan. Yesus ajarkan dirinya satu-satunya nabi. Yesus ajarkan dirinya hanyalah utusan. Yesus ajarkan dirinya adalah Tuhan. Yesus ajarkan dirinya adalah pencipta langit dan bumi. Kami dengar. Kami dengarkan. Kami ikuti alurnya. Tetapi bukan itu yang menjadi acuan iman kami. Melainkan kembali kepada Al-Quranul Karim. Apa yang diterangkan oleh Allah tentang Nabi Isa alaihissalam itulah yang kami imani. Kalaupun misalnya nanti ada kesamaan, ternyata di kitab sahabat Kristen juga ternyata Yesus mengajarkan utusan Tuhan, alhamdulillah. Itu hanya secara kebetulan saja berarti. Yang pasti, pedoman kami beriman adalah Al-Quranul Karim dan hadis sahih Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira begitu sahabatku, ya mudah-mudahan besok atau lusa kita bisa berdialog lagi dengan cara-cara yang bermartabat seperti ini. Tidak ada hujat-hujat. Penutup dari saya boleh, Bang? Silakan. Dengan senang hati, silakan. Ya, boleh. Baik. Jadi penutupan dari saya harus ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang dinarasikan Bang Jul atau apa yang dijabarkan Bang Jul tadi, bahwa kami sebagai orang Kristen menempatkan Maria itu sejajar dengan Tuhan, maka saya katakan salah ya. Bapak gereja juga tidak pernah menempatkan Maria itu sejajar dengan Tuhan. Sudah saya katakan tadi, dalam lingkaran Tritunggal itu hanya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan Maria tidak masuk dalam lingkaran Tritunggal. Jadi Maria itu dihormati hanya sebagai bunda Yesus. Jadi ketika konsili Efesus tahun berapa ya? Konsili Efesus tahun 431 kalau tidak salah, di situ konsili bapak-bapak gereja mereka menempatkan Bunda Maria. Memang di situ mereka menempatkan Bunda Maria itu sebagai Bunda Allah. Tetapi Bunda Allah di situ tidak dimaksudkan berarti Allah itu mempunyai ibu, tidak. Tetapi makna daripada Bunda Allah itu dipahami secara metafora ataupun alegoris ataupun kiasan. Bukan secara harafiah ataupun literal. Kalau dipahami secara literal ataupun harafiah, maka ya Allah mempunyai ibu itu mustahil. Tetapi yang disematkan atau diberikan gelar kepada Bunda Maria pada saat konsili itu, konsili Efesus, disematkan kepada Bunda Maria artinya Bunda Allah, bukan berarti Allah mempunyai ibu. Itu hanya sebagai gelarnya saja. Lalu yang kedua, kami sebagai orang Kristen yang kedua yaitu ada salah satu Kristen sesat, aliran sesat, memang benar itu ditentang oleh bapak-bapak gereja dan juga bapak-bapak gereja awal ya, mereka menentang ajaran itu dan itu disebut sekte sesat ya. Jadi itu tidak diterima dalam ajaran kekristenan. Ditolak. Yang kedua, kami sebagai orang Kristen, kami mengimani apa yang diajarkan oleh nabi-nabi. Yaitu sesuai dengan yang tertulis ketika nabi-nabi sebelumnya menyerukan bahwa Tuhan itu esa, dan kami melanjutkan itu sesuai dengan diserukan oleh Musa atau Maleaki atau Yeskiel, Yesaya, sampai dengan Yesus sendiri. Bahkan Yesus itu sebagai tokoh sentral atau finalitas kenabian di dalam Kristen, dia sangat menyerukan bahwa Tuhan itu esa, dan kami mengikuti apa yang diajarkan. Tetapi ajaran para nabi itu bukan esa saja. Perintah-perintah yang tertulis di dalam kitab-kitab itu secara estafet itu kami ikuti. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengingin istri sesamamu, yang diperintahkan kepada Musa, lalu diperintahkan kepada Yosua atau yang lain-lain. Kepada Yosua itu apa diperintahkan Yosua? Lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Artinya kami diperintahkan harus mengasihi Tuhan kami. Apalagi di zaman Yesus lebih gila perintah-perintah Yesus. Yesus sangat luar biasa memerintahkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu di Matius, apa perintah Yesus? Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Perintah Yesus lagi banyak yang harus kami ikuti. Markus 11:25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa,
ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikung-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upah. Jadi kami dilarang oleh Yesus untuk berdoa di pinggir-pinggir jalan, karena kami sudah mendapatkan upah jikalau kami berdoa di pinggir jalan. Terima kasih Bang. Lanjutkan Bang. Oke, terima kasih sahabat saya ya, Meme Bos yang kajiannya itu luar biasa. Saya kira cukup. Kalau sahabat saya mau live silakan. Saya cuman punya kewajiban terhadap netizen saya untuk kemudian menjelaskan tentang apa yang dituangkan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Ma'idah yang saya katakan tadi. Oh, saya udah bisa izin keluar Bang ya? Iya, silakan sahabat saya. Oh ya, saya sebelum saya izin keluar, saya mau terima kasih dulu kepada netizen ataupun teman-teman yang ada di grup ya. Niat saya tidak ada di sini untuk merendahkan agama Islam atau merendahkan iman-iman teman-teman dari Muslim, tetapi niat saya di sini hanya untuk berdiskusi, dan juga kepada teman-teman seluruh dari Sabang sampai Merauke. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih ya, Meme Bos. Jadi saya luruskan kembali tentang apa yang diterangkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah tadi ya, yang saya katakan bahwa Allah mengatakan, adakah engkau menyerukan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Memang kalau orang yang tidak belajar tentang histori dari kekristenan, itu akan mengatakan ayat suci Al-Quran ini tidak suci lagi dikarenakan ada kesalahan yang termaktub di dalamnya. Apa itu? Kita nggak pernah menemukan ada sekte Kristen yang menganggap Ibu Maria itu adalah Tuhan. Yang ada adalah Tuhannya mereka itu adalah Bapa, Yesus, dan Roh. Nah, saya katakan tunggu dulu. Ketika Al-Quran menerangkan sesuatu, itu 100% pasti valid. Nggak ada keraguan kebenaran di dalamnya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nas takhizuni. Ya. Dan wa ummi ilahaini min dunillah. Ini jelas ini. Jadi tidak ada keraguan bagi kita. Lalu bagaimana kemudian kita bisa memperoleh kebenaran itu? Bahwa Al-Quran menerangkan memang di antara mereka ada yang menyembah Maryam. Nah, sahabat-sahabat, saya tahu di sini ada adinda saya, ada Kores, ya, ada Unirifa, yang yakin sekali saya mereka lebih memahami tentang ini. Dan juga abang saya Tristan juga ada, dan yang lain-lain. Nah, di dalam catatan saya sebagai seorang kristolog, konsili di kota Efesus di Turki itu tahun 431 Masehi, itu mereka beri nama dengan konsili Theotokos. Saya tahu teman-teman pasti ngerti ini, tapi netizen di luar sana harus kita jelaskan. Apa kandungan daripada Theotokos ini? Mengandung makna ketuhanan. Kepada siapa? Kepada Bunda Maria. Kenapa? Karena ia melahirkan sosok Tuhan yang bernama Yesus. Nah, akibatnya kemudian konsep ini muncul. Mereka menyebutnya Mother of God. Ini tidak bisa kita pungkiri. Ini adalah iman mereka. Bahkan mereka ada yang membuat film dan lain sebagainya. Nah, teman-teman Kristen yang menganggap Yesus itu sebagai satu dari antara tiga, itu nggak bisa menyembunyikan kebenaran daripada sejarah. Ya, pada dasarnya mereka harus mengakui bahwa apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran itu benar, seperti yang diterangkan oleh seorang misionaris barusan. Beliau itu adalah misionaris. Saudara Meme Bos itu adalah seorang misionaris. Yang mau tidak mau, mereka harus punya waktu untuk mengkaji tentang apa yang dituangkan dalam Al-Quran terkait dengan agama mereka. Dan alhamdulillah, hari ini diakui bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran, Al-Ma'idah ayat 116, 117, itu benar-benar berasal dari pencipta alam semesta yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Kita dengarkan dan kita saksikan beliau mengatakan itu. Nah, sekarang pembenarannya adalah, hal ini tidak bisa kita ragukan.
bagaimana kemudian Rasul Muhammad SAW seperti yang saya terangkan, tidak pernah melakukan kajian, tidak pernah melakukan penelitian, tidak pernah melakukan kegiatan daftar pustaka dan seterusnya, tidak pernah melakukan angket, pengumpulan data-data untuk kemudian memberikan sebuah informasi dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Nggak pernah. Tapi kemudian yang saya katakan adalah sekonyong-konyong kebenaran itu dibenarkan oleh fakta sejarah yang tidak bisa dikubur hari ini. Rasul Muhammad SAW menerangkan itu. Tidak melalui pengajaran, tidak melalui bangku kuliah, bangku sekolah. Enggak. Mereka tidak tersentuh, beliau tidak tersentuh dengan kebudayaan daripada Yunani. Tidak tersentuh kebudayaan dari peradaban Romawi dan seterusnya. Rasulullah hidup di zaman jahiliyah. Tapi alhamdulillah hari ini kita mengenal istilah Theotokos. Ibu Allah. Theotokos itu ibu Allah. Itu ada di dalam pemahaman mereka. Kenapa istilah Theotokos ini adalah istilah yang kemudian dibangun pada konsili Efesus tahun 431 Masehi? Ya, karena memang pada dasarnya Yesus tidak pernah mengajarkan hal yang apapun yang ada di dalam mimbar gereja hari ini. Agama Kristen pada konsili Efesus tahun yang saya sebutkan tadi, itu baru merumuskan adanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan juga Tuhan Anak. Roh Kudus belum dimasukkan ke dalam konsep itu. Belum ada di dalam sistem Trinitas Roh Kudus. Yang ada awalnya adalah Bapa, Anak, Ibu. Atau Bapa, Ibu, Anak. Nanti di konsili Konstantinopel tahun 722 Masehi, barulah Bunda Maria, Sang Tuhan Ibu ini digeser, digantikan oleh Roh Kudus. Ini catatan saya, dan saya mampu mempertanggungjawabkan itu. Artinya bahwa, subhanallah, hari ini kita bisa mendengarkan bagaimana kemudian Al-Quranul Karim yang dituliskan 1400 tahun silam dibenarkan bahkan oleh seorang misionaris sekalipun. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu? Kalau orang-orang terdahulu menyembah seorang wanita bernama Maria, dari mana beliau tahu? Tidak sekonyong-konyong. Itulah yang saya katakan. Wahyu Al-Quranul Karim itu benar-benar kalamullah. Kalimat-kalimat langit yang diwahyukan pencipta alam semesta kepada sosok Rasul bernama Rasul Muhammad SAW. Dan kita sebagai Muslim menyatakan iman kita bahwa Al-Quran itu mutlak 100% adalah kalamullah, tidak ada keraguan di dalamnya. Saya kira cukup para sahabat sekalian bahwa tema yang diusung oleh sahabat kita Meme Bos, siapakah agama Islam atau Kristen yang mengikuti ajaran para nabi. Kita sudah menyaksikan bagaimana kemudian di Al-Quran menerangkan para nabi mengajarkan Islam menyembahnya kepada Allah. Kemudian saya tidak menyentuh data-data di dalam kitab mereka bahwa seluruh nabi juga mengajarkan menyembahnya kepada Allah, karena banyak data, bahkan lebih banyak ayat di dalam kitab mereka yang saya catat yang mengajarkan bahwa para nabi itu mengajarkan menyembahnya kepada Allah. Bahkan Yesus yang mereka sembah pun mengajarkan kepada Bani Israel menyembahnya kepada Allah. Saya kira demikian. Mungkin ada tambahan dari sahabat-sahabat saya sebelum live-nya saya tutup. Silakan Adinda Rifa atau Bang Tristan atau yang lain, silakan ada yang mau menambahkan. Dengan hormat saya persilakan. Adinda Rifa, Bang Tristan, Kores, Sion, ayo Adinda. Ya, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih kami tadi. Suaranya udah jelas ini? Banget. Jelas banget. Sorry tadi sibuk. Cek. Sambil denger sih. Udah masuk belum suaranya? Udah suaranya jelas banget. Cakep kali gitu. Habis minum es kan. Cek. Udah masuk ya? Bagus. Ya, udah bagus. Sini ada Bang Moto, ada Bang Baim, kemudian ada Uniripa, ada Bang Munir, ada Bukti Alfa, terus Grey. Cek 1-2. Cek masuk ya suaranya ya. Ini aku ada hijau-hijau soalnya. Mantap suaranya, ya, silakan. Suaranya bagus. Aduh. Suara antum bagus. Suaranya cakep.
Halo. Dia tuh nggak denger. Oh, alhamdulillah. Ya sip, Gurunda. Nah, dengan demikian berakhir sudah apa yang disampaikan dari perdialogan ya antara Meme Bos dan juga Gurunda yang kita cintai, Gurunda Zuma. Semoga ini bisa menjadi asbab hidayah untuk Meme Bos, karena apa yang dijelaskan oleh Meme Bos ya itulah datangnya dari tafsir pribadi, sedangkan Gurunda Zuma datang dari dalil-dalil yang ada gitu. Karena apa? Original teksnya dibawakan sehingga pengajarannya pun sesuai dengan orang-orang yang menggunakan bahasa tersebut gitu. Tidak seperti Meme Bos datang-datang lalu menjelaskan keimanannya tapi melalui asumsi orang-orang yang tidak memahami bahasa asli dari kitab suci, jadinya begini gitu. Belum tadi juga ya di awal-awal mengenai Paulus membatalkan Torah, dia bingung, nanti saya cek lagi. Terus kemudian Paulus membedakan Allah dan Tuhan, dia bingung lagi. Menjelaskan Katolik dibilangin Allahnya ada 3, lah Paulus ngomong Allahnya ada 1 doang, makin bingung dia. Ya udahlah, susah Meme Bos ya. Semoga asbab hidayah menghampirimu seperti para kekristenan yang dialog terdahulu, lalu kemudian beberapa dari mereka mendapatkan hidayah. Semoga apa yang kita sajikan di sini bisa bermanfaat untuk ikhwan fisabilillah semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada gangguan kayaknya kupingnya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih ya atas apa yang kemudian menjadi perhatian kita pada siang hari ini. Cek, ini kok aku nggak dengar suara ada orang ngomong ya? Itulah gangguan. Atau emang nggak ada yang ngomong? Suaranya bagus kayak Kori, cuman kupingnya paling. Oh aduh, iya suaranya kecil banget ini. Dikecilin. Pada netizen juga terima kasih banyak ya atas semua perhatiannya ya. Mudah-mudahan Jadi gini apa ya. yang disajikan pada siang hari ini menjadi sebuah pengingat bagi kita tentang apa yang sudah diajarkan guru-guru kita terlebih dahulu. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kores tuh bagus suaranya udah tuh. Jelas sekali. Jangan Keluar suaranya dulu, yang bentar ya. iya. Itu tekernya yang kena itu.